Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naldi dengan nomor NIM 2003 2012 4. Baik, kali ini kita akan membahas tentang budidaya kelapa sawit. Nah, yang pertama itu biologi kelapa sawit. Nah, jadi biologi kelapa sawit ini adalah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada daun. Nah, dalam tumbuhan kelapa sawit pasti memiliki daun. Nah, daun itu berfungsi untuk menyerap sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah batang. Kita ketahui bersama batang kelapa sawit cukuplah besar. Yang ketiga itu adalah akar. Nah, akar kelapa sawit ini sangat besar juga, dan dia juga menyerap air cukup banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari pohon kelapa sawit tersebut. Yang kelima itu adalah bunga. Yang selanjutnya ada buah. Nah, kita ketahui bersama juga bahwasanya buah kelapa sawit ini bisa dibilang kecil tapi banyak juga. Jadi buah kelapa sawit ini bisa kita tandain, bisa kita lihat juga ada yang matang, ada yang enggak. Nah, bagaimana kita cara menandai buah itu matang atau tidak? Nah, biasanya itu dari warnanya. Ketika buahnya itu sudah matang, dia akan warna keoren-orenan atau kuning-kuningan atau kemerah-merahan. Selanjutnya adalah ekologi kelapa sawit. Nah, dalam kelapa sawit ini harus memiliki ekologi juga, seperti lingkungan sekitar bagaimana. Jadi yang terakhir itu ada tahap pertumbuhan kelapa sawit. Nah, jadi tahap pertumbuhan kelapa sawit ini sangat bergantung dengan lingkungan sekitar. Misal dari mulai tekstur tanah. Nah, biasanya kelapa sawit ini dia cenderung banyak menyerap air, jadi harus mengkonsumsi air yang cukup banyak. Nah, setelah itu biasanya kita harus membersihkan tuh di bagian dekat-dekat kelapa sawit itu rumput-rumput atau sejenis tumbuhan yang mengganggu perkembangan kelapa sawit, supaya kelapa sawit ini bisa tumbuh dengan semestinya. Selanjutnya itu adalah pembibitan. Nah, jadi setelah kita bahas kelapa sawit tadi, maka hal yang paling pertama kita lakukan adalah proses pembibitan. Nah, jadi dalam pemilihan jenis pembibitan itu biasanya tuh bibit kelapa sawit itu biasa disebut kecambah. Nah, jadi kita harus bisa memilih kecambah mana yang kira-kira cocok kita jadikan bibit. Supaya apa? Supaya sawit yang kita tanam nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena banyak macam jenis kecambah dan banyak jenis yang harus kita pilih supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua itu pemeliharaan. Nah, jadi setelah kita melakukan proses pembibitan, maka kita harus memelihara kecambah tersebut agar tumbuh dengan baik dan semestinya. Nah, yang bab 3 ini penanaman kelapa sawit. Nah, jadi setelah proses pembibitan, setelah udah jadi bibit, maka kita harus menanam kelapa sawit itu di lahan yang sudah kita sediakan. Yang pertama itu pemancangan. Nah, jadi proses pemancangan itu kita lepaskan dari polybag menuju ke lahan tersebut. Nah, yang kedua itu pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam. Nah, jadi setelah kita lepaskan itu, kita harus membuat lubang di tanah tersebut untuk memasukkan bibit kelapa sawit tersebut ke dalam lubang tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah penanaman. Kita masukkan, itulah yang dinamakan penanaman. Setelah kita buka lubang tersebut, maka kita gali kembali tanah-tanah yang telah kita keluarkan tadi, maka kita tutup. Itulah yang disebut penanaman. Nah, selanjutnya ada
identifikasi pokok. Nah, jadi identifikasi pokok ini ada dua macam. Yang pertama identifikasi non failure pada pasien negatif. Ada identifikasi pokok non failure bornal pada pasien generatif. Nah, jadi itulah dua identifikasi pokok di kelapa sawit. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan tanaman. Jadi yang harus di sini sangat penting yang harus kita bahas. Yang pertama itu adalah yang saya sebutkan tadi, konservasi tanah. Jadi kita harus menentukan kira-kira tanah itu cocok nggak untuk kita tanam kelapa sawit. Nah, jadi harus kita perhatikan sebelum kita memulai sebuah kebun kelapa sawit. Yang kedua itu pengendalian lalang. Nah, jadi ketika sawit sudah besar, maka kita harus rutin membersihkan lalang-lalang yang bertumbuhan di sekitar kelapa sawit. Supaya apa? Supaya lalang tersebut tidak mengganggu pertumbuhan dari kelapa sawit tadi, karena lalang itu bisa menyerap makanan kelapa sawit juga. Jadi harus kita bersihkan. Selanjutnya adalah garuk pinggiran. Nah, jadi kita harus membesarkan pinggiran-pinggiran kelapa sawit supaya tempat makan kelapa sawit itu hanya terfokus dengan satu pohon aja. Jadi disitulah tempat kelapa sawit itu makan. Jadi selanjutnya adalah penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Nah, jadi kita harus rutin melakukan penyemprotan agar supaya hama itu supaya rumput-rumput mati, lalang-lalang mati, dan bakteri-bakteri atau hama-hama yang menyerang kelapa sawit itu mati. Jadi sawit kita bertumbuh dengan semestinya. Yang selanjutnya adalah pembongkaran tumbuhan pengganggu BTB. Nah, jadi ketika ada tumbuhan yang tumbuh dekat areal kelapa sawit, maka kita harus membuang tumbuhan tersebut supaya tidak mengganggu proses pertumbuhan kelapa sawit. Yang selanjutnya adalah pembabatan pakisan di gawangan. Nah, jadi sering kita lihat bersama di pohon kelapa sawit itu ada pakis-pakis kayak gitu. Jadi itu sebenarnya nggak bagus untuk pertumbuhan kelapa sawit. Jadi kita harus membersihkan karena dia tumbuh di situ, dia mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Dia menyerap makanan-makanan yang akan diserap oleh kelapa sawit. Jadi kita harus membuang pakis-pakis tersebut agar tidak mengganggu proses pertumbuhan kelapa sawit. Nah, jadi setelah itu kita lalui proses pemeliharaannya, tidak lupa juga kita masuki proses pemupukan. Nah, di sini sangat penting juga nih proses pemupukan. Jadi proses pemupukan ini sangat berfungsi untuk pertumbuhan kelapa sawit. Karena apa? Karena kita dalam proses pemupukan ini harus bisa menjaga yang namanya unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Jadi dengan pupuk tersebut kita bisa menetralisir apakah unsur haranya kebesaran atau kekecilan, maka kita harus memupuk itu untuk menyetarakan atau menormalisasi unsur-unsur hara tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah gejala kekurangan unsur hara. Jadi kita bisa lihat pupuk apa yang cocok kita taburkan ke kelapa sawit tersebut ketika unsur haranya bagaimana kondisi kan. Selanjutnya adalah pengambilan contoh daun. Nah, jadi dari pengambilan contoh daun ini kita juga bisa mengetahui kira-kira sawit kita nih kurang apa gitu kan, kurang apa kan, apakah kurang pupuk misal ZA atau urea atau apa. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Yang selanjutnya itu pemupukan. Jadi setelah kita melihat itu, maka kita tentukanlah kita mau memupuk apa. Misal yang tadi saya bilang tadi kan, bisa kita kalau misalnya kira-kira pohon sawit kita buahnya kurang berat atau kurang banyak, kita bisa melakukan pemupukan dengan mutiara. Nah, bisa juga dengan ZA, urea, dan lain-lain sebagainya. Jadi selanjutnya itu hama dan penyakit. Jadi kita harus mengamati dulu nih, mengamati pohon sawit kita, apakah pohon sawit kita baik-baik saja atau tidak. Biasanya itu kalau kita lihat, kita mengamati itu ada ulat api atau ulat kantong, ya kan. Yang selanjutnya itu ada tikus. Tikus ini bahaya juga nih karena dia mengganggu perkembangan kelapa sawit. Sering kita jumpain banyak
eh, di batangan-batangan itu yang berlubang ditempati oleh tikus. Nah, jadi kita harus bisa melihat itu kumbang tanduk, penyakit busuk tanam buah. Kebanyakan juga kita lihat juga ketika kita memanen udah busuk itu apanya kan buah sawitnya, jadi nggak berat lagi. Sawitnya ada Crondias atau Common Sparrow. Jadi itulah hama-hama dan penyakit yang harus kita perhatikan dalam kita membudidaya kelapa sawit. Jadi itu sangat penting kalau menurut saya, karena itu adalah bagian dari sesuatu untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya adalah perawatan pare. Nah, jadi kita kalau kita memiliki kelapa sawit nih yang besar juga kan, yang banyak, kita harus membuat apa? Parit. Supaya apa? Karena kita ketahui bersama kelapa sawit ini sangat membutuhkan air untuk menyerap nutrisi ke dalam tubuh sawit tersebut. Nah, jadi kita harus membuat parit di tengah-tengah. Misal persegi panjang lahan kita. Jadi sawit kita berhadapan, di tengah-tengahnya itulah kita buat parit untuk air yang akan diserap oleh kelapa sawit. Nah, yang ke-9 itu adalah panen atau potong buah. Nah, jadi inilah yang kita tunggu-tunggu dari proses kelapa sawit. Nah, jadi di proses ini sangat ditunggu-tunggu oleh petani. Nah, jadi proses pemanen ini atau potong buah ini biasa sawit ini panen kalau di tempat saya sekitar sebulan 2 kali atau bisa dikatakan seminggu 2 kali. Jadi dalam sebulan itu bisa 2 kali panen. Ada juga yang kalau cepat sering melakukan pemupukan, prosesnya itu hanya bisa dapat sebulan 3 kali. Jadi itu masing-masing bagaimana kita merawatnya. Jadi panen atau potong buah itu bisa dilaksanakan 2 metode. Yang pertama dengan cara dodos, yang kedua dengan cara egrek. Nah, bedanya apa? Yang pertama itu dodos. Nah, dodos itu dilakukan untuk pohon sawit yang tidak terlalu tinggi, yang masih bisa dijangkau oleh tangan kita dan badan kita. Sedangkan yang egrek ini itu pohon sawit biasanya melakukan pemanenan tingginya itu sekitar 8 meter, karena kita harus menggunakan galah dan arit. Itu yang dinamakan egrek, adalah tunas pokok. Nah, jadi kita harus melihat juga nih tunas dari pokok tersebut. Selanjutnya adalah transportasi. Nah, jadi ketika kita sudah manen, sudah mendapatkan hasil bertonton, maka harus kita pikirkan transportasi. Ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena buat apa kita sudah manen buah kita banyak tapi kita nggak tahu nih bawa sawitnya pakai apa. Misal kita panen sawit tersebut sebanyak 10 ton tapi kita hanya mempunyai sepeda motor. Bagaimana kita bisa membawa sawit tersebut untuk menuju ke PKS? Jadi itulah kita harus memperhatikan. Jadi kita harus mempersiapkan transportasi sesuai yang kita butuhkan. Misal 5 ton tadi, 10 ton tadi, kita harus membutuhkan truk untuk mengangkut sawit tersebut ke pabrik agar bisa cepat diolah dan kualitas sawit tersebut bisa terjaga, karena kan tidak boleh terlalu lama juga itu sawit ketika diambil, karena itu kan mengurangi beratnya juga dan mengurangi vitamin. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan jalan. Nah, jadi jalan ini sangat berpengaruh juga sama pentingnya seperti transportasi. Ketika kita sudah membawa kelapa sawit itu menuju ke pabrik, kita kan menggunakan jalan. Nah, jadi kalau jalan kita itu hancur atau rusak, kita susah untuk membawa kelapa sawit kita menuju pabrik untuk segera dijual. Kenapa? Karena banyak kejadian di PT-PT tersebut. Mobil tuh kan selalu lewat membawa kelapa sawit tapi jalannya kurang dipelihara. Itu bisa menyebabkan yang pertama kecelakaan. Kita lihat tuh mobil bawa sawit terbalik dan lain-lain. Itu kan mengganggu juga, mengganggu keberlangsungan usaha kita. Jadi kita harus memperhatikan jalan tersebut agar mudah dilalui dan segera sampai ke pabrik sawit supaya
sama-sama kita untung, karena terlalu lama kalau dibiarkan maka buahnya akan menyusut dan vitaminnya kurang bagus. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan dalam membudidaya kelapa sawit, mulai dari proses pembibitan hingga panen, hingga kita menyangkut sarana dan prasarana ketika sudah panen tersebut. Nah, jadi itulah proses dan tahapan-tahapan yang sangat panjang yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui dalam budidaya kelapa sawit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf dan saya terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.